Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13 dari kelas 2023D ingin mempresentasikan ide proyek kami di mata kuliah AI, yaitu dengan judul prediksi hujan berdasarkan analisis data dan pola kondisi cuaca. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faisal Bayu Pratama dengan NIM terakhir 092 dan Tarisa Dwita Abadi dengan NIM terakhir 134. Lalu dengan saya sendiri dengan Nova Nazara Zarani dengan NIM terakhir 141. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dari ide proyek kami yaitu karena prediksi cuaca adalah salah satu elemen yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi individu maupun industri. Informasi cuaca yang akurat sangat diperlukan untuk berbagai aktivitas seperti kegiatan di luar ruangan, penerbangan, perkapalan, maupun pertanian. Contohnya pada sektor pertanian, sangat memerlukan pemahaman yang tepat tentang pola cuaca agar dapat membantu petani memaksimalkan hasil panen mereka. Begitu juga dengan sektor industri bagian logistik. Karena informasi cuaca sangat amat penting untuk memastikan kelancaran distribusi barang. Oleh karena itu, pengembangan model prediksi cuaca yang andal akan memberikan manfaat besar dalam pengambilan keputusan berbasis cuaca di berbagai sektor. Tradisionalnya, prediksi cuaca seringkali menggunakan metode numerik dan fisik yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang atmosfer dan ini dapat menjadi rumit dan memakan waktu banyak serta membutuhkan biaya yang amat sangat besar. Dengan kemajuan teknologi sekarang, machine learning muncul sebagai alternatif untuk memprediksi cuaca dengan berbasis data. Algoritma machine learning ini mampu mempelajari pola dari data riwayat atau historis cuaca untuk memprediksi kondisi cuaca di masa mendatang dan memberikan hasil yang akurat dan cepat. Selanjutnya yaitu tujuan. Proyek prediksi cuaca dengan machine learning ini bertujuan untuk membangun model yang dapat memprediksi kondisi cuaca di masa depan, seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan, menggunakan data cuaca historis. Dengan memanfaatkan algoritma machine learning seperti random forest, SVM, dan KNN, model ini diharapkan mampu menentukan model yang paling tepat untuk mengenali pola dalam data cuaca dan memberikan prediksi yang akurat dan cepat. Beberapa tujuan proyek kami yaitu yang pertama, mengembangkan model prediksi cuaca yang akurat menggunakan beberapa algoritma yang tadi sudah disebutkan, yaitu random forest, SVM, dan KNN. Yang kedua, memanfaatkan teknik machine learning untuk menangkap pola dan hubungan dalam data cuaca tersebut. Yang ketiga, meningkatkan akurasi prediksi cuaca dengan melakukan pre-processing data yang tepat. Yang keempat, mengevaluasi performa model prediksi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang kelima, menerapkan model prediksi cuaca secara real time. Lalu yang terakhir, menyediakan alat bantu untuk mengambil keputusan berbasis cuaca yang nantinya dapat digunakan di berbagai macam sektor seperti pertanian dan industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi ini adalah gambaran dataset yang kami ambil yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu yang pertama temperatur, humidity, wind speed, cloud cover, pressure, dan rain. Nah, dataset ini diperoleh dari situs Kaggle dengan total 2.500 baris dan 6 kolom. Dataset ini mencakup berbagai variabel cuaca seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, ketebalan awan, dan tekanan udara, yang semuanya berpotensi mempengaruhi curah hujan. Data ini digunakan untuk melatih model prediksi hujan dengan beberapa algoritma, seperti yang sebelumnya dijelaskan tadi, yaitu random forest, SVM, dan KNN, yang bertujuan untuk mengenali pola dan hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam menghasilkan prediksi yang akurat. Nah, untuk eksplorasi data dimulai dengan memeriksa struktur dataset menggunakan .head, .info, dan .describe untuk memahami jumlah baris, kolom, tipe data, serta statistik deskriptif. Nah, analisis nilai hilang dilakukan untuk mengidentifikasi kolom dengan missing values yang kemudian ditangani dengan imputasi atau penghapusan data yang tidak relevan. Jadi setiap variabel dianalisis secara univariat menggunakan histogram dan box plot untuk variabel numerik,
serta conplot untuk variabel kategorikal guna memahami distribusi data. Nah, selain itu, outlier perlu disesuaikan atau dihapus. Hubungan antar variabel dianalisis melalui scatterplot, heatmap, korelasi, dan pair plot untuk menemukan pola signifikan yang dapat membantu model memahami hubungan antar fitur. Jadi langkah ini itu memastikan data bersih, relevan, dan siap digunakan dalam pelatihan model prediksi cuaca. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada tahapan-tahapan di mana pada tahapan-tahapan ini terdapat flowchart yang mungkin nanti akan digunakan untuk project kami ini. Yang pertama ada data collecting, yaitu mengambil data atau mengumpulkan data. Lalu ada data exploration, di mana ini adalah tahap memahami data. Lalu ada pre-processing, di mana tahap ini yaitu seperti mengisi nilai kosong dan menghapus outlier. Lalu ada feature engineering, yaitu seperti label encoder, mengubah data string menjadi data numerik. Lalu ada modeling, yaitu penerapan 3 algoritma tadi, yaitu random forest, SVM, dan KNN. Lalu ada model training, fase di mana model akan belajar terlebih dahulu. Lalu ada model evaluation, di mana model akan diberikan data predik. Lalu ada result, ini adalah hasil dari predik model tadi. Kemudian akan divisualisasikan, lalu akan diambil kesimpulan mana algoritma atau model yang paling baik untuk prediknya. Next. Lalu berikut ini adalah model algoritma yang akan kami gunakan, yaitu ada random forest, lalu ada support vector machine atau SVM, lalu ada KNN atau K-nearest network. Next. Nah, ini untuk rencana output kami. Yang pertama yaitu memprediksi akurat label hujan. Jadi model ini akan mampu memprediksi label hujan atau tidak hujan dengan tingkat akurasi tinggi berdasarkan variabel cuaca yang digunakan dalam model. Seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, ketebalan awan, dan tekanan udara. Nah, yang masing-masing akan dioptimalkan untuk menangkap pola dalam data histori cuaca. Model ini diharapkan memberikan hasil prediksi yang relevan untuk berbagai kebutuhan seperti pertanian, logistik, dan sektor lainnya. Yang kedua ada laporan performa model, yaitu laporan lengkap akan disusun untuk mengevaluasi performa model menggunakan berbagai matrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Jadi laporan ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas model dalam memprediksi curah hujan. Selain itu, performa setiap algoritma akan dibandingkan untuk mengidentifikasi mana yang memberikan hasil terbaik dan mana yang kurang optimal. Analisis ini itu mencakup pengukuran waktu, pelatihan, dan inferensi, yang memberikan informasi tambahan tentang efisiensi algoritma dalam menangani data cuaca. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Lalu yang ketiga ada visualisasi data dan hasil prediksi, di mana visualisasi akan dibuat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang data dan hasil prediksi. Hasil evaluasi akan divisualisasikan dalam bentuk bar chart untuk membandingkan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu confusion matrix dan ROC curve juga akan ditampilkan untuk memberikan gambaran detail tentang kesalahan prediksi dan kualitas klasifikasi model. Lalu yang keempat ada perbandingan algoritma dan pemilihan model terbaik, yaitu setiap algoritma yang digunakan seperti random forest, SVM, dan KNN akan diuji untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Tujuannya adalah menilai algoritma mana yang paling unggul dalam prediksi cuaca berdasarkan metrik evaluasi yang telah ditentukan. Next. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Yang pertama ada Weather Prediction Using Random Forest Machine Learning Model tahun 2021. Lalu ada New Machine Learning Algorithm Random Forest yang diterbitkan pada 2012. Lalu ada Weather Forecasting Using Deep Learning Techniques yang diterbitkan pada 2015. Lalu yang keempat ada K-nearest neighbor yang diterbitkan pada 2013. Lalu yang terakhir ada Prediction of Extreme Rainfall
even using weather pattern recognition and support vector machine classifier yang diterbitkan pada tahun 2013. Next. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami untuk pemaparan ide project AI. Sebelumnya, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.